Sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih untuk sahabat yang telah like dan subscribe. Saya doakan sahabat semua dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad. Insya Allah menjadi penerak jalan kita di akhirat kelak. Bagas, seorang tukang ojek online, memulai harinya seperti biasa di kota Yogyakarta yang ramai. Sebagai tulang punggung keluarga, ia selalu berusaha keras mencari order demi menghidupi istri dan anaknya yang masih kecil. Hari itu, sejak pagi, orderan cukup lancar. Ia merasa bersyukur meski tubuhnya lelah karena semalam hanya tidur sebentar. Hingga malam tiba, Bagas sudah berniat untuk pulang setelah mengantar order terakhirnya di sekitar Malioboro. Namun, saat ia hendak menonaktifkan aplikasi, tiba-tiba sebuah order masuk. Lokasinya berada di daerah pedesaan di lereng gunung, sekitar 20 km dari tempatnya berada. Bagas sempat ragu karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Jalanan menuju daerah pedesaan biasanya gelap dan sepi, apalagi dengan kabar yang sering ia dengar tentang kawasan itu yang disebut-sebut penuh cerita mistis. Ah, rejeki jangan ditolak, gumamnya, mencoba mengusir rasa khawatir. Bagas menekan tombol terima dan langsung menyalakan motor. Ia memeriksa alamat yang tertera di GPS, memastikan lokasinya benar. Sebelum berangkat, ia mengirim pesan kepada pelanggan, memastikan bahwa mereka siap menunggunya. Jawaban singkat dari pelanggan membuatnya semakin penasaran. Ya, kami tunggu, begitu balasnya. Perjalanan awal terasa biasa saja, dengan lampu jalan dan suasana kota yang perlahan memudar saat ia menjauh dari keramaian. Udara malam semakin dingin, dan jalanan mulai terasa lengang. Sepanjang perjalanan, Bagas melamun, berpikir tentang keluarganya di rumah. Ia tidak menyadari bahwa perjalanan kali ini akan mengubah hidupnya selamanya. Bagas melaju dengan motor matiknya menyusuri jalan yang semakin sepi. Awalnya, GPS di ponselnya masih menunjukkan arah dengan jelas, tetapi semakin jauh ia pergi, sinyal mulai melemah. Peta digitalnya berulang kali memuat ulang, dan suara navigasi yang biasa menuntun perjalanannya tiba-tiba berhenti. Bagas mengerutkan dahi, mencoba tetap tenang meskipun mulai merasa was-was. Jalanan yang ia lalui berubah menjadi semakin sempit, hanya cukup untuk satu motor. Pohon-pohon besar di kiri dan kanan jalan tampak menyeramkan dalam kegelapan malam. Daun-daun rimbun mereka melindungi jalan dari cahaya bulan, menciptakan suasana gelap gulita. Tidak ada rumah atau tanda-tanda kehidupan yang terlihat, hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan tertiup angin. Sekali-sekali, Bagas mendengar suara aneh seperti hembusan napas berat atau langkah kaki dari dalam hutan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tetapi tidak ada siapapun. Kok jalannya begini ya? Gumamnya sambil mencoba memfokuskan pandangan ke depan. Ia merasa bahwa rute yang ia tempuh ini berbeda dari biasanya. Meski meragukan jalur yang ditunjukkan GPS, ia terus maju, berpikir mungkin desa itu memang terpencil. Saat mendekati belokan tajam, tiba-tiba kabut tebal muncul entah dari mana. Kabut itu begitu pekat hingga membuat jarak pandangnya sangat terbatas. Bagas memperlambat motornya dan menyalakan lampu jauh, tetapi tetap saja sulit untuk melihat lebih dari beberapa meter ke depan. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari kejauhan, tampak seperti kilatan petir yang turun ke bumi. Cahaya itu begitu intens hingga menyilaukan mata Bagas. Ia panik, kehilangan kendali atas motornya, dan jatuh dengan keras ke tanah. Semua menjadi gelap. Bagas terbangun dengan kepala yang terasa berat dan tubuhnya sakit akibat jatuh dari motor. Ia membuka matanya perlahan, mengharapkan kegelapan malam atau pohon-pohon yang tadi mengelilinginya. Namun, yang ia lihat benar-benar berbeda. Langit di atasnya berwarna ungu tua, dihiasi 2 bulan besar yang bercahaya lembut. Angin berembus perlahan,
membawa aroma segar yang aneh, seperti campuran bunga dan tanah basah. Bagas duduk perlahan, mencoba memahami di mana ia berada. Tanah tempatnya terbaring berwarna hijau cerah, hampir seperti permadani, dengan tumbuhan kecil yang bersinar redup seperti kunang-kunang. Di kejauhan, ada padang rumput luas yang dihiasi tanaman-tanaman berwarna biru dan merah. Ia tertegun melihat pepohonan raksasa menjulang tinggi, dengan dedaunan yang tampak memantulkan cahaya, seolah-olah mengandung kristal. Suasana itu indah, tetapi sekaligus membuat bulu kuduknya berdiri. Di mana ini? Apa aku bermimpi? Bagas bergumam, suaranya menggema dengan lembut di udara. Ia meraba saku jaketnya, berharap menemukan ponsel, tetapi alat itu tidak menyala. Ia melihat motornya tergeletak di dekatnya, tetapi ban belakangnya terjebak di dalam semak-semak aneh yang tampak hidup, seolah menggenggam roda itu dengan erat. Bagas mencoba menariknya, tetapi tumbuhan itu tidak bergeming. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah ringan mendekat. Bagas menoleh dan melihat makhluk aneh berjalan ke arahnya. Makhluk itu berbentuk humanoid dengan kulit bercahaya biru keperakan. Mata mereka besar, penuh rasa ingin tahu, tetapi tidak tampak mengancam. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Bagas, tetapi gestur tubuh mereka menunjukkan keramahan. Bagas hanya bisa menatap bingung, tak mampu berkata-kata. Perasaan takut, bingung, dan takjub bercampur menjadi satu. Ia sadar bahwa ia telah meninggalkan dunianya, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya kembali. Bagas menghabiskan waktu yang tidak ia pahami lamanya di dunia asing itu. Hari-hari di sana terasa berbeda, seolah waktu berjalan lebih lambat. Matahari tidak pernah terlihat, tetapi langit berganti warna dari ungu gelap menjadi biru keperakan. Bagas mencoba bertanya kepada makhluk-makhluk yang tinggal di sana, mereka yang ia juluki kaum biru, tentang cara kembali ke dunianya. Namun, mereka hanya menggelengkan kepala atau menjawab dengan bahasa yang tidak dimengerti. Meski begitu, kaum ini memperlakukan Bagas dengan ramah. Mereka memberinya tempat tinggal sederhana di dalam sebuah gua bercahaya yang dindingnya dipenuhi kristal berpendar. Hari demi hari, Bagas mulai belajar tentang dunia ini. Ia menyaksikan tumbuhan yang hidup seolah memiliki pikiran sendiri, cahaya alami yang muncul dari tanah saat malam tiba, dan makhluk-makhluk unik lainnya yang datang dari kejauhan. Kaum biru mengajarinya cara bertahan hidup, meminum air dari tetesan embun yang muncul di daun bercahaya, dan memakan buah-buahan aneh yang memberi energi. Meski demikian, di setiap malam sunyi, hati Bagas selalu dipenuhi kerinduan pada keluarganya. Ia kerap duduk sendiri, memandang langit dengan 2 bulan itu, membayangkan wajah istri dan anaknya. Dalam usahanya mencari jalan keluar, Bagas mulai menjelajahi wilayah di sekitar tempat tinggalnya. Namun, setiap kali ia pergi terlalu jauh, hutan misterius di ujung padang rumput itu tampak seperti labirin tak berujung. Ia sering merasa seperti kembali ke tempat yang sama, seolah hutan itu mempermainkannya. Beberapa kali, ia mendapati portal bercahaya muncul dan menghilang dalam sekejap, tetapi ia terlalu jauh untuk mencapainya. Kaum biru sering mengatakan sesuatu sambil menunjuk ke arah langit. Bagas tidak mengerti, tetapi ia merasa mereka sedang menyampaikan sesuatu yang penting. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak boleh menyerah. Bagas terus berharap dan berdoa, yakin bahwa suatu hari ia akan menemukan jalan pulang, bagaimanapun caranya. Suatu hari yang tampak seperti hari-hari lainnya, sesuatu yang aneh terjadi. Bagas sedang duduk di tepi padang rumput, menatap langit ungu yang biasa ia lihat, ketika sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapannya. Cahaya itu jauh lebih intens dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Angin kencang berputar di sekitarnya, menciptakan bunyi gemuruh yang membuat Bagas menutup telinga. Dari dalam cahaya itu, sebuah portal mulai terbentuk, menyerupai lingkaran besar yang berputar seperti pusaran air, memancarkan warna-warna yang terus berubah. Bagas berdiri dengan gemetar,
tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kaum biru yang biasa menemani Bagas berlari ke arahnya, tampak menunjuk-nunjuk portal tersebut sambil berbicara dengan suara yang bersemangat. Bagas tidak mengerti bahasa mereka, tetapi ia bisa menangkap maksudnya. Portal itu adalah kesempatan untuk kembali ke rumah. Hatinya berdebar, antara lega dan takut. Ia bertanya-tanya, apakah portal itu benar-benar membawanya ke dunianya? Atau apakah itu hanya jebakan yang akan membawanya ke tempat yang lebih asing lagi? Dengan keberanian yang terkumpul, Bagas melangkah mendekati portal. Ia menoleh ke kaum biru, yang mengangguk penuh keyakinan, seolah-olah memberikan restu terakhir mereka. "Terima kasih," kata Bagas dengan suara serak, meskipun ia tahu mereka mungkin tidak memahaminya. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melangkah ke dalam portal. Sensasi aneh menyelimuti tubuhnya, dingin, panas, dan ringan sekaligus. Bagas menutup matanya, merasakan tubuhnya seperti ditarik dengan kecepatan yang luar biasa. Saat ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tengah hutan yang lebat. Pohon-pohon tropis menjulang tinggi, sinar matahari menembus celah-celah dedaunan, dan suara burung-burung menggema di sekitarnya. Hutan ini jelas bukan bagian dari dunia asing itu. Bagas meraba tanah, merasakan kelembapan bumi yang begitu nyata. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa ia telah kembali ke dunia asalnya, ke bumi, ke rumahnya. Namun, pertanyaan baru muncul di benaknya. Berapa lama waktu telah berlalu? Bagas berjalan keluar dari hutan dengan langkah lelah, tetapi hatinya dipenuhi dengan kebingungan dan kelegaan. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berada di dunia asing itu, tetapi rasanya seperti berabad-abad. Ketika ia melangkah ke jalan setapak yang terbuka, matanya mulai menyesuaikan diri dengan cahaya matahari yang tembus melalui dedaunan hutan. Suasana hutan ini terasa sangat familiar, seperti dunia yang pernah ia kenal, namun ada yang berbeda. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah perasaan asing meskipun itu adalah dunia yang ia tinggalkan 2 tahun lalu. Bagas berjalan mengikuti jalan setapak, hingga akhirnya menemukan sebuah desa kecil di kejauhan. Desa itu tampak seperti tidak ada perubahan, dengan rumah-rumah tradisional yang dikelilingi sawah hijau. Namun, begitu ia mendekat, penduduk desa yang sedang sibuk bekerja terhenti sejenak dan menatapnya dengan mata terbelalak. Mereka tampaknya mengenali sosoknya, tetapi mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Saya Bagas, saya sudah lama hilang," kata Bagas dengan suara gemetar. Namun, kata-katanya hanya membuat penduduk desa semakin bingung. Seorang wanita tua mendekat dan memegang tangan Bagas dengan lembut. "Bagas, tapi kamu hilang 2 tahun lalu. Semua orang sudah mengira kamu sudah tidak ada lagi," jawab wanita itu dengan suara berat, matanya berkaca-kaca. Rasa haru menggelayuti hati Bagas. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun, ia merasa ada yang aneh. Selama 2 tahun di dunia lain, ia merasa seolah hanya beberapa minggu yang telah berlalu di sini. Bagas berjalan lebih jauh ke tengah desa, disambut tatapan penasaran dan cemas. Semua orang seakan tidak percaya bahwa ia kembali. Mereka bercerita tentang kesedihan yang mereka rasakan setelah ia hilang, tentang bagaimana keluarganya merindukannya. Bagas merasakan luka lama yang kini muncul kembali. Istrinya, apakah dia masih menunggunya? Saat ia tiba di rumahnya, pintu terbuka perlahan. Wajah istrinya muncul, dan mata mereka saling bertemu. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan, hanya pelukan yang erat. Waktu yang hilang rasanya tak bisa dikembalikan, tetapi Bagas tahu satu hal, ia telah kembali, dan ia harus melanjutkan hidup. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.